Saudara-saudara kaum muslimin yang terhormat, kita memanjatkan puji syukur keharibaan Allah Subhanahu wa taala yang ini hari kita dengan izin Allah, dengan gerakan Allah, kita dapat hadir di mana majlis yang mulia ini. Majlis yang penuh dengan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat inilah kita menimbah ilmu yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita mendapat kemuliaan daripada Allah? Karena kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah. Kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah, maka keimanan kita kepada Allah tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, harus kita beriman, percaya kepada Rasulullah. Maka itulah awal pertama. Tatkala kita masuk dalam rahmatnya Allah, kita bersaksi dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain daripada Allah, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini yang dinamakan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, yang dikatakan kita menerima dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu, syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid, sedangkan syahadat yang kedua dinamakan syahadat kerasulan. Kita umat Islam, kalau kita hanya menerima satu syahadat, syahadat tauhid, kita tidak menerima, menolak syahadat kerasulan, maka ditolak keislaman kita, keimanan kita. Harus kita menerima lengkap dua kalimat syahadat, percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak percaya bahwasanya menolak kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka persaksian kita itu ditolak oleh Allah. Kita tidak hanya menerima kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Rasulullah. Keimanan kepada Allah itu adalah menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul, menerima apa yang datang dari Nabi Muhammad, ajaran yang dari Nabi Muhammad, langkah perjalanan Nabi Muhammad, itulah diterima keimanan kita. Maka itu Allah Ta'ala menggaris bawahi dengan firman-Nya dalam Quran dengan tegas, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katalah hai Muhammad, jikalau kamu cinta kepada Allah, percaya, cinta, beriman kepada Allah, haruslah kamu mengikuti langkahnya Nabi Muhammad, menerima ajaran dari Nabi Muhammad, mengikuti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Baru kecintaan kamu, keimanan kamu diterima oleh Allah. Allah Ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kamu. Kita beriman kepada Allah, menerima kepada Rasulullah yang datang daripada Rasulullah. Kita ikut menerima itu agama Allah, Al-Quran. Kalau orang berkata, ya saya terima itu agama Allah, dari Allah, kita ikut Al-Quran, kita berpegang kepada Al-Quran. Tapi kalau kita tidak menerima apa sunnah, ajaran yang datang dari Nabi Muhammad, mana mungkin apakah Al-Quran, kitab Allah itu turun kepada kita tatkala kita duduk dengan mbok kita, dengan istri kita di rumah, turun sendiri itu Al-Quran kepada kita? Tidak. Melalui Nabi Muhammad sampai tuntas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini agama Islam, agama Allah tuntas. Pada ini hari telah kami sempurnakan untukmu agamamu, telah kami cukupkan nikmatku untukmu, telah kami redahkan Islam itu, agama Islam itu bagi kita. Kita terima itu Islam. Inna dina indallahi Islam, agama yang diterima oleh Allah, bukan agama yang lain.
tetapi agama hak, agama Allah itu adalah agama Islam. Dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita mengenal agama Allah, mengenal kepada Al-Quran melalui Nabi Muhammad. Kalau kita berkata kita ikut kitab Allah, ikut kepada sunnah, ikut kepada Rasulullah, langsung kepada Quran dan kepada Nabi Muhammad. Mana mungkin kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Kita tidak ketemu dengan Rasulullah. Melalui apa itu? Melalui ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Harus melalui ulama. Nah, kalau ada orang yang mengatakan kita ikut langsung kepada Quran dan hadis kitab Allah, langsung kepada Nabi Muhammad, tidak melalui ulama, dari mana kamu mendapatkan ilmu? Oh, ilmu itu kami dapat dari kitab. Kitab apa? Kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Siapa yang mengarang itu kitab? Siapa itu Imam Bukhari? Siapa itu Imam Muslim? Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Itu semua ulama. Jadi melalui kitab itu ulama. Harus melalui ulama. Ulama sahabat tabi'in, mereka itu ulama-ulama. Sampai kepada sahabat tabi'in, sampai kepada Imam Abu Hanifah, sampai kepada Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Ahmad ibnu Hanbal. Itu seluruhnya ulama, dari Huzaifah, Hasan al-Basri, sampai kepada Imam Al-Allama Muhammad Al-Faqihul Muqaddam, datuk kakek moyang daripada keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, para habaib. Itu para habaib itu, mereka itu keturunan Nabi Muhammad. An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li umat. Bintang-bintang di langit itu tanda aman bagi penduduk bumi, sama dengan keluarganya Rasulullah. Dari hadisnya Zaid bin Argam, itu Rasulullah berkhutbah di muka puluhan ribu sahabat. Kita dapati dalam hadisnya Imam Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin tercantum, Zaid bin Argam menerangkan, umurku sudah tua, rambut jenggotku sudah putih. Tatkala ditanya oleh seorang daripada tabi'in, daripada sahabatnya, ya Zaid, engkau bertemu dengan Rasulullah, engkau melihat dari melihat Rasulullah, engkau mendapatkan ilmu dari Rasulullah, sampaikanlah kepadaku yang apa yang engkau dapat daripada Rasulullah. Zaid bin Argam berkata, umurku sudah tua, badanku sudah bungkuk, jenggotku sudah putih. Di mana aku nih sudah terlalu tua, tetapi yang aku ingat, yang aku masih pegangi daripada apa yang dapat dari Rasulullah, yang masih mendengung di mana telingaku khutbah Nabi, wasiat Nabi di antara Mekah Madinah. Kata Zaid bin Argam, di situ Nabi berwasiat. Apa wasiat Nabi? Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka. Hadis Zaid bin Argam, kalau kamu berpegang kepada dua pusaka ini, kamu akan selamat. Di mana Nabi menekankan yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah keluarga. Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad. Itu hadisnya Zaid bin Arqam. Jelas, saudara-saudara. Ulama dari zaman ke zaman semuanya mengakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak puntung, punya keturunan. Semua keturunan akan putus sampai yaumul qiyamah, tetapi keturunan Nabi Muhammad itu tidak akan putus. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi itu puntung, tidak punya keturunan, mereka itu Yahudi. Mereka itu orang-orang Yahudi yang hendak mengacaukan kepada agama adu Allah wa adu Rasul. Musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah. Nabi Muhammad itu tidak puntung. Tapi Yahudi sekarang nggak kedengeran suaranya. Ada orang memakai baju ulama mengatakan Nabi Muhammad puntung, nggak punya keturunan. Ini nggak benar, saudara-saudara. Tetapi dia menghinakan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Muhammad puntung, nggak punya keturunan. Siapa dia? Saya ini bertanggung jawab. Ada wartawan boleh kasih masuk. Sampaikan itu di mana surat kabarmu, di mana saya punya perkataan ini. Datang sama saya tunjukkan itu silsilah data-data dari keturunan Nabi Muhammad, dari kami, bapak kami, kakek kami, sampai kepada Rasulullah. Ini saudara. Jangankan Nabi Muhammad dikatakan puntung, nggak punya keturunan, bisa marah, saudara-saudara. Jangankan Nabi Muhammad, sekarang Pak Harto saja bapak kepala negara. Ini maaf ya, bapak kepala negara Pak Harto. Misalnya dia kumpul dengan keluarganya,
ada putra putrinya, ada cucunya. Ditanya, Pak Harto, ini siapa Tutut ini? Tutut itu putri perempuan Pak Harto. Ini adalah anak saya. Ini siapa Pak Harto? Ini cucu saya, anaknya Tutut. Nah begitu juga dengan Nabi Muhammad. Katakan itu kepada Pak Harto, ini bukan cucu Pak Harto. Tidak mungkin anaknya Tutut, anaknya Pak Harto, cucunya anaknya Tutut itu cucunya Pak Harto. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Fatimah Zahra punya anak Hasan dan Husain. Kalau kita tanya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah itu, dengar, ini siapa Hasan Husain ya Rasulullah? Nabi akan menjawab, ini adalah anak kami dan cucu. Ini bukan tugas dia bicara seperti itu. Dia bukan diduduki di sana dikasih amanat itu untuk berkata fitnah seperti ini. Seharusnya dia mempersatukan kepada umat. Dia sudah menyalahgunakan amanat yang diletakkan oleh pemerintah. Jadi identitasnya itu, kalau menurut Kiai Haji Badruddin dia tidak benar, ternyata benar fitnah. Mungkin tujuannya di belakangnya ini adalah latar belakang siasat. Dia sudah tahu bakal jatuh kedudukannya, maka dia mengacaukan, membuat keresahan. Saya mensitir pembicaraan Bapak Wakil Presiden, Bapak Haji Trisutrisno. Seharusnya ulama menerangkan kepada umat, menyampaikan kepada umat, di dada dan telinga umat, memberi ketenangan, kedamaian, tidak membuat keresahan. Umat yang resah dibikin tenang, dibikin damai. Itu anjuran daripada Bapak Wakil Presiden. Dia membuat keresahan. Saya ini tawarkan, ini saya nih, artinya yang cucunya, yang ilmu saya terbatas, belum lagi Habib Ali, Habib Bagir, Habib Abdullah Sami ini, yang punya ilmu saya aja dah, yang paling bodoh di sini di kalangan ulama. Saya berani suruh dia datang kepada saya, boleh koran surat kabar masukin. Dia memfitnah, dia mengatakan Nabi Muhammad pun nggak punya keturunan, dia datang kepada saya. Saya kasih silsilahnya kami dari bulan ke bulan sampai kepada Rasulullah. Ini saya bicara, saya tanggung jawab, saudara-saudara. Karena ini orang membuat keras. Ini adu Rasulullah. Nah ini kita camkan. Jadi saya minta kalau ada wartawan ini, saya pertanggungjawabkan. Ini ada rekaman, ada kaset. Saya bicara, saya bertanggung jawab. Dan kita minta perkataannya yang menghinakan kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan kuntung nggak punya keturunan, supaya ditarik saudara-saudara. Karena perkataan ini pernah keluar dari mulut orang-orang Yahudi yang merupakan adu Allah dan adu Rasul. Dicamkan, perhatikan saudara-saudara. Maka itu kita tidak menghormati orang yang tidak menghormati kepada Rasulullah. Saudara-saudara, ini yang saya sampaikan bukan memfitnah demi Allah, tetapi saya menyelamatkan kemuliaan Nabi Muhammad, saudara-saudara. Karena yang membawa agama Islam ini di mana Indonesia ini ulama-ulama ahlul bait, ulama habaib. Itu siapa itu? Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir menyeberang dari negeri Basra masuk di mana Yaman Hadramut. Itu ulama keturunan Nabi Muhammad. Saya tanya sama saudara-saudara, tanya itu kepada mereka itu, siapa itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain? Siapa yang mengatakan bahwa Hasan dan Husain itu bukan cucunya Nabi? Ayo, angkat tangan saudara-saudara. Gak ada yang berani saudara-saudara. Yang berani cuma orang Yahudi. Saudara-saudara, ini camkan, perhatikan saudara-saudara. Mari, apa yang saya gugah di muka mimbar ini, kita diamkan selama seminggu. Setan itu nggak bisa didiamkan. Setan itu harus dilempar dengan batu. Bismillah, Allahu Akbar. Sebagaimana Nabi Ibrahim melempar setan, saya juga melempar kepada orang yang menjadi adu Allah, adu Rasul. Saya lempar itu. Bismillah, Allah. Saya bicara sekali lagi, yang bertanggung jawab bukan Habib Muhammad, bukan Habib Abdurrahman, tapi saya yang bertanggung jawab. Setiap saat saya tanggung jawab, saudara-saudara. Saya punya perkataan direkam dan ada wartawan masukkan di mana surat kabar itu, saudara-saudara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.